Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
di setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, jangan aku percaya. Dengan iman sama-sama kita boleh katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Naikkan syukurmu, katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, terima kasih. Terima kasih
apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ini yang kami tahu ya Tuhan, rancangan Tuhan bagi setiap kami bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar ibadah setiap kami pada sore hari ini adalah ibadah yang penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Kami sudah menyembah Tuhan, sore hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersukacita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan
Puji nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita lambaikan tangan pada sore hari ini. Kita boleh salam kiri kanan, kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom di Beria, sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus pada sore hari ini. Come on, kita bertepuk tangan, come on. Asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Di Beria sama-sama ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan sama-sama ku cinta keluarga Tuhan di Berias. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari yang bersuka cita bersama-sama lambaikan tangan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, sekali lagi lebih dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kami bertepuk tangan bersorak-sorai memuji Tuhan pada sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Kami datang memuji-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama di Berias. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib. Dengan satu hati kami nyatakan sore hari ini, come on. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kami percaya kutuk dihancurkan, menjadi berkat bagi setiap kami dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, sama-sama nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Sekali lagi sama-sama, Engkaulah Raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan membebaskan setiap jiwa kami. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Masih semangat memuji Tuhan pada sore hari ini, amin. Yang masih sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus sore hari ini, come on. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh yeah. Mari sama-sama umat Tuhan yang percaya nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh
Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata tercurah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, telah memuji dan menyembah nama Tuhan terlebih dahulu. Sama-sama kita menyaksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan tema firman Tuhan, yaitu tujuan hidup kita harus jelas. Selamat menyaksikan. Hari-hari ini begitu cepat berlalu. Apa yang sudah kita capai sampai hari ini? Tidak apa kalau biasa-biasa saja, tetapi paling tidak juga rohani kita harus bina. Sebagai umat percaya Tuhan Yesus, tujuan hidup kita harus jelas, yaitu tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Dengan apa kita dapat memuliakan Allah? Yaitu dengan perbuatan baik, dengan tubuh kita yang suci dan kudus, dan dengan ucapan kita yang baik pula. Dan dengan demikian kita sudah menggenapi tujuan kita diciptakan Tuhan, sehingga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan tujuan hidup kita yaitu kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Hidup dalam terang adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba dosa, dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman, serta menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita adalah komitmen total. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua hal yang menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan kematian kekal. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang jemaat Tuhan bisa saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan membacakan suara gembala pada minggu ini bagi jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul yaitu melatih diri dalam bertekun. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, melatih diri dalam bertekun. Ada 4 hal bagaimana untuk kita melatih diri dalam bertekun. Yang pertama, kita miliki iman yang tidak tergoyahkan. Kolose pasal 1 ayat 23a. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan dan terus mencoba. Tidak goyah oleh keadaan yang ada tantangan, sampai menemukan jalan keluar untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam bertekun, kita perlu iman serta daya tahan yang tinggi. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, mari kita minta dukungan doa dan bantuan dari saudara seiman atau orang yang dapat kita percayai. Yang kedua, kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan. Roma pasal 5 ayat 3-4. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Memang ada 2 pilihan, yaitu tetap bertekun atau menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita akan frustasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Jadi baiknya pilihlah untuk tetap bertekun tanpa mengharapkan hasil yang instan. Yang ketiga, kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan. Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Keberhasilan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia, tetapi karena perkenanan dan kehendak Allah. Matius pasal 6 ayat 33 dan Yosua pasal 1 ayat 8. Artinya berhasil itu melibatkan campur tangan Tuhan Yesus. Perlu diingat, berhasil di dunia bersifat sementara, tetapi berhasil dari Tuhan Yesus bernilai kekal. Tuhan memberikan keberhasilan supaya digunakan untuk tujuannya Tuhan. Dan yang keempat, kita harus bertahan di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Matius pasal 24 ayat 13. Kita juga harus bertekun dalam menjalani kehidupan spiritual di dalam Tuhan Yesus. Tuhan ingin agar kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Teruslah kita melatih diri kita untuk bertekun dan menjaga fokus kita kepada Tuhan. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus pada sore hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari ini kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Sama-sama kita akan terima firman Tuhan pada sore hari. Satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, buat nafas yang Tuhan berikan, hingga pada sampai hari ini kami dapat beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami tidak pernah jadi sia-sia, tetapi Roh Kudus yang urapi setiap kami, melawat setiap kami. Biar Tuhanlah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang pimpin setiap kami, penuhi tubuh jiwa roh kami, agar hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus pada sore hari. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ini pujian
Yesus dalam hidup kami. Kami lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi memuliakan Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku lebih sungguh lagi bersama-sama di hadirat Tuhan, naikkan pujian sebagai dagan-dagan. Lebih dalam lagi, hanya Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, oh, ku mengasihimu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus, kami mengucap syukur. Hanya kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami rindu lebih lagi mencintai Tuhan dalam hidup kami, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi taat dalam firman Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita mengasihi Tuhan, sama-sama kita dengan pujian kita buat Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Lebih lagi bersama-sama di hadapan Tuhan kita nyatakan pujian kita buat Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari lebih dalam lagi. Yesus, ku mengasihi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Lebih lagi sama-sama kita nyatakan pujian kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala. Lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam
Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square, ya, di daerah Bekasi Timur dan sekitarnya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua, dan puji Tuhan long weekend, ya, besok Senin libur. Ada beberapa jemaat DM saya, Pak, mohon maaf nggak bisa ibadah Pak, ya, jalan-jalan Pak, ya, keluar kota, tapi tetap ikut live streaming Pak jam 4. Wih, mantap itu, ya. Liburan boleh apa dilanjutkan, nongkrong-nongkrong di Bali di pantai boleh berjemur, tapi sampai di Kuta Bali tetap jam 4 live streaming. Nah, itu dia mantap tuh, ya. Ini Tiberias militan itu namanya, ya. Puji Tuhan. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita lanjut langsung masuk dalam materi firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Ini dia. Judulnya adalah di hadapan Tuhan semua beban menjadi ringan. Ya, di hadapan Tuhan semua beban menjadi ringan. Ya, apa maksudnya Pak Pendeta? Nanti saya akan terangkan, ya. Kita buka dulu Alkitab kita dari Matius 11 ayatnya yang ke-28. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Silakan Pak. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke. Slide selanjutnya. Ayat ini merupakan undangan terbuka dari Yesus kepada semua yang merasa terbeban dan lelah. Yesus menjanjikan kelegaan dan kekuatan kepada mereka yang datang kepadanya dengan membawa semua beban hidup. Bapak Ibu, salah satu cerita dalam kehidupan kita nanti di sorga. Nanti kita di sorga, kita akan bertemu dengan banyak orang-orang beriman di seluruh dunia. Apa sih yang nanti akan kita omongin di sorga? Yaitu adalah salah satunya adalah apa? Bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita. Ya, Matius 11 ayat 28 ini adalah undangan terbuka bagi Bapak Ibu dan saya. Untuk apa? Untuk Tuhan menyelesaikan setiap beban hidupmu. Karena ada banyak orang di akhir zaman ini yang angkat tangan dan mengatakan apa? Pak Pendeta, saya hampir menyerah Pak menghadapi beban hidup ini. Hampir menyerah mungkin bisa Bapak Ibu, tapi untuk menyerah total jangan. Karena apa? Karena di dalam kekristenan Bapak Ibu dan saya, kita punya juru selamat namanya Yesus. Ya, Yesus sanggup menyelesaikan segala perkara. Apa yang Yesus tidak bisa selesaikan? Kalau Bapak Ibu yang rajin baca Alkitab pasti mengetahui apa yang Yesus lakukan, ya kan, di dalam pelayannya 3,5 tahun. Apa yang dia lakukan itu semuanya mustahil manusia lakukan. Jadi artinya apa? Artinya ketika ada satu undangan, ya, dan Yesus penuh dengan kasih memberikan undangan terbuka untuk siapapun, tidak terkecuali siapapun undangan ini bisa diterima dan direspon oleh siapapun. Tuhan tidak pilih-pilih orang. Ya, makanya karena waktu Yesus datang ke dunia, pesannya apa sih? Dia mencari orang berdosa, dia bukan mencari orang benar. Siapa itu orang-orang berdosa? Ya, adalah Bapak Ibu dan saya yang sudah dimerdekakan dari dosa 2000 tahun yang lalu. Ya, dan Tuhan juga mencari orang-orang yang terbelenggu, ya, dengan beban beratnya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang letih lesu, yang tidak bisa menyelesaikan perkara-perkaranya. Dan Tuhan paling senang memberikan apa? Kelegaan kepada orang-orang yang berbeban berat. Ya, ini kan gambaran seorang bapa, ya, yang penuh dengan kasih kepada anaknya. Ya, berbeban berat. Ya, orang tua mana yang bahagia kalau anak-anaknya berbeban berat? Tidak ada orang tua yang tertawa bikin pesta pora. Alasannya apa? Kenapa pesta pora? Karena anakku berbeban berat. Tidak ada. Justru orang tua berpikir keras. Bagaimana ketika beban anaknya sudah semakin berat, orang tua pingin membantu menyelesaikan segala perkara-perkara anaknya. Ya, saya ingat kalau anak saya sekolah tuh TK, dia kan bawa tas ransel, bawa tas bekalnya.
Itu tas ransel juga lumayan berat Bapak Ibu, dan dia bawa bekal gitu. Ketika saya jemput anak saya Bapak Ibu, itu gurunya kan selalu panggil, misalnya anaknya siapa? Anaknya Yosua, papa mamanya ada? Oh ada gitu kan. James, ya kan? Papa mamanya ada. Anak saya Bryson, papa mamanya ada Miss. Oh, Miss lihat saya lihatnya Miss, ya kan. Oh, papa Bryson sudah ada. Apa yang saya lakukan? Saya ambil tas ranselnya. Saya ambil juga tas bekalnya yang memberatkan tubuhnya. Ketika saya ambil ranselnya dan saya ambil tas ransel, tas bekalnya, apa respon dari anak saya? Dia senang, dia happy, dia bisa lari-lari Bapak Ibu. Ya kan, karena apa dia bisa lari-lari? Kenapa dia happy? Karena apa? Karena tas ranselnya dan tas bekalnya sudah diambil oleh papanya. Sama ketika Bapak Ibu dan saya sedang berbeban berat. Mana ada orang berbeban berat lari-lari di Dufan Bapak Ibu? Aku happy, mana ada. Mana ada orang berbeban berat. Terus nyanyi-nyanyi di mall begitu, orang gila itu namanya. Ya, coba lihat orang berbeban berat, dari jalannya aja udah berat. Pak, itu bukan berbeban berat, apa? Berbadan berat Pak itu. Oh ya, berbadan berat ya. Ya 11-12 lah itu. Ya kan? Coba Bapak Ibu lihat orang-orang berbeban berat, dari langkahnya aja dia udah berat. Ini contoh aja, sederhana aja. Dari wajahnya aja, orang juga sudah tahu nih, Bapak sedang berbeban berat ya. Kenapa? Kok muka Bapak nggak fresh? Ya kok muka Bapak kok nggak biasanya begitu murung? Ya di pojok sana cemberut, diam. Yang lain pada ketawa-ketawa, kok Bapak diam dan cemberut? Kenapa Pak? Saya sedang berbeban berat. Tapi coba kalau kita lega, masalah kita sudah kelar, oh saya percaya. Ya, ayo kita ke Lapo. Kita makan, pesan-pesan saja, pesan-pesan. Ya, ayo kita ke mall. Ayo kita ke restoran, kita happy-happy, kita sukacita. Kenapa? Karena sudah ada kelegaan di dalam hidup kita. Jadi ada kabar baik bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak mengambil masalah dalam hidup kita, tetapi Tuhan membuat masalah berat menjadi ringan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan membuat masalah berat menjadi ringan. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya tetap bisa melihat pengharapan dalam hidup kita. Ya kan? Orang dunia stres, anak Tuhan tidak stres. Ya, orang dunia bersungut-sungut, anak Tuhan mengucap syukur. Orang dunia mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, anak Tuhan percaya Pak Pendeta. Kalau laut saja dibelah sama Tuhan, tembok Yeriko 7 kali muter hancur, ya kan, Goliat aja dikalahkan sama Daud yang kecil, apalagi masalah ekonomiku, Tuhan pasti tolong. Ya, apapun masalah yang berat yang sedang Bapak Ibu hadapi, ya ini kabar baik, di hadapan Tuhan semua beban berat menjadi ringan, dan Tuhan akan memberikan pengharapan buat kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana kita dapat menyerahkan beban kita kepada Tuhan dan merasakan kelegaan yang dijanjikannya. Bagaimana dengan kata lain merubah beban berat menjadi ringan. Yuk slide selanjutnya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah membawa beban kita ke dalam doa kepada Tuhan. Oke, membawa beban kita ke dalam doa kepada Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 6 sampai 7. Yuk silakan Pak. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, slide selanjutnya. Melalui doa kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang membuat hati dan pikiran kita tenang di tengah beban kehidupan. Ya, yang membuat kita keren menjadi orang Kristen apa? Bukan karena kalung salib yang kita pakai. Yang membuat kita keren menjadi orang Kristen apa? Bukan karena tato Tuhan Yesus di dada kita. Ada banyak orang Bapak Ibu, tatonya luar biasa. Foto Tuhan Yesus, Rasul Petrus, Yohanes di belakang. Terus kalau di balik dia buka bajunya,
di Pantai Kuta, di Petatang Petenteng. Tapi kalau ada masalah, nangis. Macam betul aja lah. Ya kan, yang membuat kita keren menjadi orang Kristen adalah apa? Kita tetap tenang di tengah beban kehidupan. Ya, kita tetap tenang di tengah badai. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Yesus membuktikan ketika ada badai dia tidur. Yesus membuktikan ketika ada badai dia tenang. Itulah pengajaran yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Bisa tenang gak ketika ada beban kehidupan? Alkitab tadi mengatakan untuk tenang apa? Untuk menyerahkan beban masalah kita kepada Tuhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. D-O-A. Garis bawahi doa. Kenapa doa? Karena dengan doa Bapak Ibu dan saya bisa menembus kemustahilan dalam hidup kita. Dalam berdoa, doa bisa mengobrak-abrik masalah yang sedang kita hadapi. Doa bisa membuat benang kusut menjadi satu benang yang akhirnya apa? Benang itu lurus dan kita bisa melihat cerita dari hidup kita dan akhirnya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu pelajarin Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Apa sih yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Perjanjian Lama. Semua tentang bangsa Israel. Apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel? Ketika bangsa Israel sedang perang, ketika bangsa Israel sedang di medan di padang gurun, bangsa Israel sedang bersungut-sungut, bangsa Israel penuh dengan masalah di padang gurun. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ya memberikan mujizat kepada bangsa Israel. Siapa yang berdoa kepada Tuhan? Perwakilan bangsa Israel. Pimpinan-pimpinannya. Musa berdoa kepada Tuhan ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, bertemu dengan laut Teberau. Musa berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ya, Tuhan mengatakan, kita akan belah itu laut, dan laut terbelah. Elia ketika minta hujan, ya, bukan Elia ngambil bawang taruh di lidi terus komat kamit Bapak Ibu, ya kan? Itu dukun, itu namanya datuk itu. Atau pakaian bekas taruh di genteng. Nanti kalau mau hujan taruh pakaian bekas di atas genteng. Terus komat kamitnya apa? Hujan turun, hujan turun, hujan turun, hujan turun. Bukan begitu. Tapi Elia membuktikan satu doa yang powerful. Dia minta hujan. Dan waktu dia melihat ada tanda hujan, belum ada, dia suruh timnya, kamu naik ke atas. Ada nggak tanda hujan? Belum ada. Dia timnya turun kasih tahu bosnya, Elia belum turun hujan. Elia makin tekun, makin berseru-seru di dalam doa. Makanya kalau orang Kristen nggak berdoa repot. Yang bekerja jadinya apa? Akal pikirannya. Ya kan? Makanya tadi Alkitab mengatakan ayat yang ke-7. Bisa dibaca lagi ayat yang ke-7, Bro? Ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kenapa kita bisa putus asa? Kenapa kita bisa stres? Karena segala akal kita gunakan tanpa pertolongan Tuhan. Ya, kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba dengan kepintaran kita sendiri. Kita mencoba dengan apa? Dengan segala pengalaman yang pernah kita lakukan. Oh Pak, saya kan berprestasi Pak. Kalau Bapak ke rumah saya, itu ijazah dari ruang tamu sampai ruang makan. Semua penghargaan saya terima. Dari pemerintah, dari mana, semua menandakan saya hebat. Apalah arti pajangan di dinding rumah kita penghargaan itu. Tanpa Tuhan, nol besar. Doa mengajarkan Bapak Ibu dan saya rendah hati. Doa mengajarkan Bapak Ibu dan saya mengajarkan apa? Jangan pakai akal pikiranmu untuk menghadapi masa sukar di akhir zaman ini. Gunakan doa walaupun tidak terlihat, tapi doa bisa menembus kemustahilan dalam hidup kita. Coba berapa kali kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, sampai sejauh mana? Ya, kekuatan uang sampai sejauh mana? Kekuatan kita punya jabatan, koneksi kita. Ya, ini akhir zaman Pak. 34.000 Metro TV kasih tahu 34.000 orang di PHK. Siapa yang bisa jamin orang-orang itu? Ya. Minggu kemarin dalam beberapa cabang Tiberias altar call, saya mendoakan juga beberapa jemaat yang hampir putus asa. Cari pekerjaan 2 tahun gak dapat. Ya kan, rumah tangga menikah 6 tahun belum hamil.
Ya kan, suami juga sedang dalam proses mau di PHK, sementara tuntutan hidup semakin besar, dengan akal pikiran stroke langsung. Ya kan, dengan akal pikiran putus asa, dengan akal pikiran tiap hari saya percaya minum obat tidur atau minum obat darah tinggi, Upin Ipin, Amlodipin kan, Amlodipin, dengan kata lain Upin Ipin, Bapak Ibu ya. Saya susah sebut nama obat itu. Makanya coba lihat anak-anak yang tadi lari-lari, mana ada darah tinggi dia? Mana? Anak-anak itu nggak mikirin kehidupan, Bapak Ibu. Lari, mama, beli mainan, ya kan, beli telur gulung, beli cat time, beli just juice. Mana ada mikirin, aduh minggu depan cicilan berapa? Nggak ada. Makanya berbahagialah ketika masih kecil. Kalau perlu doa, Tuhan biar saya kecil terus Tuhan. Saya kalau bisa balik lagi ke masa remaja, oh kalau boleh Tuhan. Masa remaja waktu SD, main kasti, main basket, pulang sore, hujan-hujan, tenang hidup kita. Sampai rumah makanan sudah tersedia, disuapin sama mamaku makan. Gak ada aku mikirin cicilan rumah, uang sekolah anak, gak ada, gak stres pikiranku. Aku hidup bahagia. Kenapa? Karena gak ada pikiran. Ya, makanya berapa kali saya katakan susah tidur itu masuknya ketika apa? Ketika sudah berumah tangga, susah tidur. Ya, tekanan darah tinggi masuknya kapan? Ketika sudah berumah tangga. Ibu-ibu lagi zaman gadis pasti tekanan darahnya normal 120/80 saya jamin. Atau masih gadis ya? Oh, ya makanya kalau mau nikah nih ada foto yang berdua kan untuk catatan sipil sama apa tuh? Akte kan ada foto yang berdua tuh. Tulis itu di bawahnya, sebelum menikah tensi berapa? Tulis di situ. Tulis tensinya berapa sebelum menikah, kan ada foto yang menikah berdua tuh pakai jas ya kan gini. Waktu menikah fotonya begini. Foto keluarga anak satu. Karena tensi udah 180/100 Bapak Ibu ya kan. Udah ketarik-tarik dah. Darah tinggi. Makanya saya bilang nih mau menikah, foto bareng, tulis di bawahnya sebelum menikah tensi 120/80. 3 bulan menikah, oh udah naik 170/90. Makin naik lagi, makin naik lagi, makin naik lagi. Banyak berdoa, gak ada cara lain. Please, kalau Bapak Ibu tanya, Pak Alek ada cara lain selain doa? Please, saya katakan tidak ada cara lain di akhir zaman ini untuk melihat mujizat melebihi akal pikiran kita. Hanya doa yang mampu melakukan hal itu. Bapak-bapak jangan malas berdoa. Ada banyak ibu-ibu DM saya, Pak Alek, aduh bapak-bapak malas berdoa. Ya, ada satu jemaat mengatakan, Pak Alek puji Tuhan loh, suami saya bangun 4:30 bangunin saya. Ngapain? Berdoa. Ih saya seneng banget Pak Pendeta. Gak apa-apa lah dia gak kasih emas, gak kasih perak, gak kasih perunggu, gak apa-apa Pak. Kamu ikut PON Aceh Sumut ya, emas, perak, dan perunggu. Pak, emas dan perak mungkin dia tidak kasih Pak. Mungkin dia dulu nyebelin, rese, bikin aku sakit hati. Tapi waktu dia bertobat Pak, ya aku siang malam bertalu-talu berdoa untuk suamiku. Tiba-tiba 4:30 pagi dia bangunin saya. Disangka saya minta bikinin sarapan atau bikinin kopi atau bikinin teh. Tiba-tiba dia katakan, sayang, mama kita berdoa. Aduh Pak, senangnya minta ampun. Akhirnya kami berdoa Pak, pegangan tangan. Kita bikin romantis, kita begitu. Iya kan? Aduh Pak, gak apa-apa dia gak kasih emas dan perak. Tetapi waktu dia bangunin saya Pak, dia ajak saya berdoa pagi. Di situ Pak saya melihat ada pemulihan demi pemulihan terjadi di semua aspek kehidupan saya. Bisnis suami yang stuck, bisnis suami yang maju kena mundur kena. Gak tahu bagaimana caranya Pak. Ada aja Pak mujizat untuk usaha suami saya. Makanya saya berlutut terus setiap hari berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah jawab doa-doa saya. Bapak-bapak harus tekun berdoa, ibu-ibu harus tekun berdoa. Sebagai tiang doa ya bagi keluarga. Anak-anak apalagi yang sudah lulus kuliah, yang sedang merintis untuk masa depan. Ya, jangan pernah melewati hari tanpa doa.
Ya, dengan doa Bapak Ibu dan saya bisa melihat yang mustahil menjadi mungkin. Doa, permohonan. Katakan permohonan kita kepada Tuhan. Apa? Ya, Tuhan Yesus, aku mau sekolah tinggi, aku mau beasiswa. Katakan sama Tuhan. Dan yang terakhir, tutup dengan ucapan syukur. Bagaimana caranya? Katakan, Tuhan, aku bersyukur setiap doa-doaku sudah dijawab Tuhan. Bahkan apa yang kuminta akan lebih dahsyat lagi yang Tuhan berikan kepadaku. Karena aku tahu Engkau adalah pemberi yang baik untuk kehidupanku. Ya, banyak berdoa. Saya percaya kalau kita tekun berdoa di akhir zaman, sesulit apapun kita hidup, tetap ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, yang pertama, bagaimana supaya beban kita yang berat menjadi ringan? Yang pertama adalah membawa beban kita ke dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua, supaya beban berat kita ringan, yang kedua adalah mempercayai rencana Tuhan dalam setiap tantangan. Ya, mempercayai rencana Tuhan dalam setiap tantangan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Silakan Pak. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, keterangannya apa? Beban yang kita hadapi mungkin terlihat berat, tetapi Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera yang akan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Yang paling jahat yang bisa membunuh kita pelan-pelan itu adalah apa? Pikiran dan hati kita. Maka tadi poin yang pertama, Filipi 4 ayat 7 mengatakan apa? Damai sejahtera melampaui segala akal. Hati-hati, overthinking itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan, hati yang cemas, hati yang bimbang, hati yang khawatir, itu menandakan bahwa Bapak Ibu dan saya sedang dehidrasi rohani. Rohanimu sedang krisis, Bapak Ibu. Ya, makanya salah satu tindakan yang nyata ketika Bapak Ibu dan saya sedang dalam ujian, ya kan, kita harus sepakat dengan ayat ini. Dan kita katakan apa? Tuhan, ketika aku sedang menghadapi ujian, sedang diproses oleh Engkau, satu yang harus saya percaya sampai selama-lamanya, kalau Tuhan punya rencana bagi hidupku, bukan rencana atau rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Langsung tutup celah-celah itu. Ya kan, karena apa? Karena ketika engkau khawatir untuk masa depan, ya, yang sebenarnya itu tidak terjadi Bapak Ibu. Menurut survei, kekhawatiran kita tentang masa depan itu 70-80%. Itu sebenarnya tidak terjadi. Ya, karena apa? Karena halusinasi dari pikiran kita. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau Bapak Ibu datang ke dokter gizi, mau turunin berat badan, dokter gizi selalu mengatakan apa ke dokter? Jangan begadang, jam 10 harus tidur. Kalau lagi mau proses turun berat badan. Kenapa? Karena setelah jam 10 di atas, itu otak itu kasih apa? Rasa lapar kita itu tembak ke otak itu kasih sinyal bohong. Makanya kalau begadang, kenapa tukang mie Indomian, warkop itu paling banyak ketika begadang? Kenapa? Karena banyak orang begadang itu dapat sinyal bohong dari perut ke otak. Lapar, 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 lapar. Makanya kalau orang begadang, lihat nih, berat badannya bertambah. Kenapa? Karena sinyal bohong itu diterima dari otak. Dan akhirnya otak menggerakkan kita punya kedagingan kita. Buka kulkas. Apa ya? Wah, coklat nih. Ada C-Time bekas tadi siang, minum. C-Time 20 gram gulanya. Blok. Wih, mantap. Ya kan? Aduh, C-Time kurang kenyang. Wih, Indomie double. Ah, malas ah, samping mie gacoan. Ah, mie gacoan aja. Bang, bikin double bang. Pedasnya level 5. Rawitnya 20. Haleluya. Saya percaya itu beres makan IGD. Langsung ke IGD Siloam samping Bapak Ibu. Ya kan? Nah, saya ingin katakan sama Bapak Ibu. Ya kan, ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi masalah dan kita tidak tahu janji Tuhan, ada sinyal bohong yang mengingatkan kepada kita akhirnya apa? Ayo bagaimana nanti ke depan? Ayo bagaimana nanti penyakitmu nggak sembuh? Ayo bagaimana nanti anakmu nggak sekolah? Dan sebagainya. Untuk melawan itu, ya, untuk melawan balik itu, ya,
perasaan-perasaan yang bohong, sinyal-sinyal yang bohong masuk dalam pikiran kita, tidak ada cara lain. Bapak, Ibu, dan saya harus percaya terhadap janji Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita. Rancanganmu, rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan bagi hidupku, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Setelah itu close, tutup. Ya, iblis kasih tahu ini enggak. Tuhan kasih tahu sama saya rancangan Tuhan yang terbaik. Ketemu dengan teman, lu tahu enggak? Nanti begini-begini, nanti enggak. Yang gua tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik buat gua. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, kita harus percaya akan janji Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita. Apalagi anak-anak, Bapak Ibu, yang anak-anak mau sekolah. Berapa kali saya doain jemaat, Pak, anak mau SMP, Pak, belum tahu, Pak, nanti SMP mana, uangnya bagaimana. Saya katakan, percaya, Bu, kalau Tuhan sudah kasih anak, Tuhan pasti kasih uang sekolahnya. Doa, Bu, saya percaya Tuhan, uang sekolah anakku ada. Saya percaya Tuhan, anakku TK ada uangnya. Saya percaya Tuhan, anak saya SD ada uangnya. Saya percaya Tuhan, SMP ada uangnya. SMA ada uangnya. Kuliah ada uangnya. Pertanyaannya, Bu, anaknya banyak bener, Bu, ya kan? Ya, apalagi bapak-bapak ibu yang senior-senior nih yang sudah melewati itu. Mungkin anak 5, anak 6 semuanya sudah lulus kuliah. Kan ada cerita itu kan dulu, Pak Alek anak saya yang pertama, aduh Pak, sulit Pak. Saya sambil pinjam ke koperasi, Pak. Akhirnya ada berkat, saya tebus itu koperasi dan saya bisa bayar sekolah dan sebagainya. Puji Tuhan, Pak, semua lunas, Pak. Sampai anak-anak saya yang ke-6 sudah lulus kuliah, Pak. Lega rasanya. Jadi Ibu percayakan janji Tuhan. Benar, Pak Alek, janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Memang deg-degannya ada, Pak Alek, tapi janji Tuhan tepat pada waktunya. Kami suami istri, kami menerima pertolongan Tuhan. Ya, ini banyak kan anak pengantin-pengantin muda, anak-anak yang 1-2 kan pada takut-takut. Gimana opung kita di kampung sana Siantar anak 11. Di Balige sana anak 10. Tak ada khawatir, padahal makan cuma ikan gembung 2, Bapak Ibu, ya kan? Saya kalau tanya mami saya sama papi saya, bagaimana dulu makan? Waduh, ikan gembung bagi 3, bagi 3 ya, kepala, tengah, buntut. Yang buntut anak tengah sampai bontot, yang tengah anak tengah, yang kepala anak pertama sampai ke tengah. Tapi jangan, ada gembung satu lagi, itu buat bapak mama, jangan kau sentuh itu. Haleluya. Ya kan, walaupun mungkin ada cacingan-cacingan dikit Bapak Ibu ya, tapi jadi orang juga tuh di Jakarta. Ya kan, berhasil juga di Bekasi. Punya rumah juga di Tambun. Ya kan, punya rumah juga di Babelan. Padahal 30 tahun yang lalu dari Tarutung ke Jakarta naik apa? Tampomas. Dada mama, dada bapak. Ya, bapak mama pulang ke Kisaran, nyangkul jagung. Anakku berjuang ke Jakarta. 30 tahun ke depan akhirnya baru punya rumah di Jakarta, di Bekasi Barat, di Tambun, di Babelan, Bekasi Timur. Dan masih ingat ada foto di rumahnya ketika bawa koper masuk Tampomas. Itu bapak atau porter itu ya kan? Semua ada sejarah dalam kehidupan kita, dan sejarah tidak pernah bohong. Tuhan hadir di masa lalu kita, Tuhan hadir juga dalam hidup kita sekarang. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya ingat janji Tuhan ini. Ketika lagi diproses sama Tuhan, jangan overthinking. Kita putuskan semua pikiran-pikiran yang sia-sia. Katakan kepada diri kita, stop untuk overthinking. Stop untuk pikiran yang tidak baik. Yang aku percaya Tuhan punya rancangan yang baik. Rancangan yang penuh damai sejahtera bagi aku dan bersama keluarga. Itu dia. Dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu, ya bagaimana supaya beban berat kita menjadi ringan? Ini yang terakhir. Yuk, yang terakhir, menemukan kekuatan dalam hadirat Tuhan. Ya, kita lihat Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Silakan Pak. Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, keterangannya apa? Beban kita tidak akan membuat kita lelah. Karena Tuhan memberikan kekuatan yang cukup untuk kita bertahan. Berjalan bersamanya dengan penuh semangat. Ya,
Bagaimana kita bisa melihat ada beban berat itu menjadi ringan? Kekuatan kita itu dapatnya dari mana? Kita bisa menemukan kekuatan dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat zaman dulu Tiberias masih ada buletin. Kalau sekarang kan kita udah website. Ya, di dalam buletin itu Bapak Ibu, itu halaman pertama itu pasti ada kesaksian. Keluarga A, keluarga B, sembuh dari kanker, sembuh dari tumor, sembuh dari resesi ekonomi. Didoakan oleh gembala sidang, didoakan oleh ibu gembala sidang, didoakan para hamba-hamba Tuhan, contohnya begitu. Dan mereka mendapatkan kekuatan itu datangnya dari di mana? Di ibadah. Ya, jadi kalau orang malas ibadah, engkau tidak akan dapat kekuatan, engkau tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya kitab Keluaran mengatakan apa? Kalau engkau ibadah sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, garis bawahi. Ya, Tuhan memperhatikan makan minummu. Dengan kata lain apa? Engkau diberkati, ekonomimu diberkati, makan minum itu. Berbicara ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, Tuhan berkati makan minummu. Ya, dan Tuhan halau penyakit dalam hidupmu. Segala celaka, bara bahaya, kutuk Tuhan rubah menjadi berkat. Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, engkau ada dalam hadirat Tuhan. Ya kan? Ini mimpinya besar. Wah, mau diberkati. Bisnisnya, wah, batu bara, minyak bumi, minyak goreng, minyak jelantah Bapak Ibu, ya kan? Semua minyak dibisnisin sama dia. Tapi yang ibadah istrinya doang. Yang ibadah anaknya doang. Bapaknya kemana? Di luar ngerokok Bapak Ibu. Iya kan? Pas pulang, apa pesan pendeta tadi? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oh haleluya. Mungkin istrinya udah kesel kali ya. Khotbah pendeta apa dia karang-karang sendiri. Satu langkah maut di hadapanmu, Pak. Waduh, Tuhan Yesus. Maut. Iya, besok gereja deh, besok gereja deh. Iya kan? Gimana kita mau mendapatkan kekuatan kalau orang Kristen aja dalam hal yang sederhana aja, ibadah. Nggak mau ibadah. Ibadah itu sederhana. Kenapa saya katakan? Tinggal mandi, pakai baju, bawa Alkitab, melangkah ke gereja. Itu sederhana. Kenapa? Kalau ke klub kita bisa semangat. Dugem yuk, di mana? Di pik. Ayo. Minyak wangi sampai mulut. Ya, lu dugem ke pik semangat, baju yang terbaik. Wah, baju gua bolong-bolong, gua ke Matahari lah. Gua ke Remaya Robinson atau gua ke Metropolitan Mall lah, deh. Atau gua ke sana, sebelum ke tempat pik ke Senayan City dulu ya. Dia rela rogoh kocek ke H&M untuk beli baju yang terbaik untuk dugem. Untuk ke gereja, boro-boro, ya malasnya minta ampun. Jangan pernah orang yang malas ibadah, orang yang malas untuk cari Tuhan, ada kekuatan di dalam kehidupannya. Engkau pasti kalah telak di akhir zaman ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu artinya apa? Bapak Ibu dan saya ada di dalam perlindungannya Tuhan. Lihat Israel punya Iron Dome. Ya, kalau orang tembak ke Israel, tung mental. Orang Israel cuma lihat orang tembak dari Palestina, Hamas, Hizbullah, cuma begini, kayak orang main PS Bapak Ibu. Lagi ditembak-tembakin, orang udah banyak ke Israel. Apa? Wisata rohani. Saya lihat, ini perang di Gaza ini orang malah wisata rohani. Iya kan? Berarti aman-aman aja dong, aman. Contoh aja saya ingin lihat kan. Kenapa? Karena ada Iron Dome di situ. Ya, Bapak Ibu, Iron Dome-nya apa? Hadirat Tuhan. Rancangan orang jahat mental. Ya, apa? Fitnah orang mental. Ditembak pelet sama teman bisnis kita, tung mental. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya ada di dalam hadiratnya Tuhan. Mazmur 91. Ya, makanya ayo ibadahlah sungguh-sungguh. Ya, banyak menyembah Tuhan. Ya, banyak-banyaklah dengar-dengar lagu rohani. Ya, bertobatlah dari nonton berjilid-jilid drama Korea, bertobatlah. Imanmu tidak bertumbuh, Bu, anak muda, cewek-cewek. Imanmu tidak bertumbuh berjilid-jilid. Ya, nonton drama Korea.
Engkau hafal artis Korea, tapi engkau nggak hafal murid Yesus siapa aja. Bertobat ngana. Murid Yesus siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yabes. Yabes murid Yesus mana ada? Yabes perjanjian lama, Yesus belum keluar. Iya, perut Maria juga belum mules, Bapak Ibu, ya kan? Nggak ada, aduh. Coba sebutkan artis Korea. Kim Jong Un. Pokoknya ada Kim-Kimnya lah. Kim Leong. Ya kan, Kim Jing Un. Wah, pokoknya Kim-Kim. Dia hafal semua. Dengan judul filmnya, dia sebut semua. Ya, sebutkan firman Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 13. Apa ya? Nggak tahu. Padahal sederhana, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Yang sederhana aja nggak tahu. Ya kan? Ayo, kekuatan kita waktu kita dekat sama Tuhan. Ya, kita dalam hadirat Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan. Apapun dunia punya rancangan jahat buat kita, tidak berkuasa. Tidak terjadi karena apa? Ada kekuatan. Apapun masalah, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulannya apa? Di hadapan Tuhan semua beban kita menjadi ringan. Beban hidup tidak lagi menjadi berat karena Tuhan selalu hadir untuk menolong dan menopang kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Hari ini kita belajar, ada satu undangan terbuka yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menerima kelegaan. Ya, Tuhan tidak mengambil masalah. Tapi Tuhan izinkan ada masalah dalam hidupmu, tapi Tuhan bantu dari yang berat jadi ringan. Kok bisa begitu ya Pak Pendeta? Ya itulah kasih Bapa. Ya seperti Bapak Ibu ketika anakmu ada masalah, kita sebagai orang tua bagaimana caranya kita membantu anak kita supaya beban anak kita menjadi ringan. Seperti itu, sederhana. Jadi apapun masalah datang sama Tuhan. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Engkau akan tersesat nanti. Dan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Ketika engkau datang sama Tuhan, di situ kelegaan dan damai sejahtera Tuhan berikan. Di tengah badai, di tengah padang gurun, Bapak Ibu dan saya tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Setiap musim kehidupan
bagi nama Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Semua sudah terima roti dan anggur. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal.
Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu, berdoa secara pribadi, katakan permohonanmu kepada Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Beban berat hidupmu Tuhan rubah menjadi ringan, dan sukacita kita ya selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Makasih Pak. Hamba berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan, setiap potnya memuliakan Allah, memuliakan manusia. Ya, diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap pokok doa yang sudah ditulis oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan nanti setelah ibadah ditutup ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Hamba berdoa Tiberias Betos penuh kemuliaan. Setiap sesinya Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa di tempat ini. Berdoa untuk Pak Koordinator, Pak David Rahaja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati jerih payah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Hamba berdoa juga untuk gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati panjang umur, sehat sempurna. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati selalu. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan, sehingga masa depanmu diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Stevi, Bapak Ibu Peggy, Archie yang sedang menonton live streaming. Tuhan berkati ya, agar diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, juga anak-anak juga masa depannya diberkati Tuhan. Juga Bapak, kita berdoa untuk Bapak Vander AA yang di Amsterdam yang sedang menonton live streaming pada hari ini. Tuhan berkati agar kesehatannya dipulihkan, panjang umur diberkati Tuhan. Siapapun yang hadir di Betos, siapapun yang nonton live streaming, ya anugerah Tuhan berlimpah, kuasa Tuhan berlimpah. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan yang paling utama, keluargamu, keluargaku, kita jadi tetangga di kerajaan sorga. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah